menawi wonten Rokan Wetan pepakem saking Ki Banyak Widi nyating sun andalan wayangku gambar paesan isining sukma purba sukma wasesa lan sukma jati. Dalang kuwi ana telu, dari dalang hak, dalang dharma sejati lan dalang purba wasesa. Menika kangge ngurwani kemawon kula tak nyobi menapa to tegesipun tembung ingkang badhe kita bedah dalu menika nggih menika iraranipun ngungak jagate dalang. Dalang menika anehipun menapa ingkang wonten ngarsa panjenengan kalih-kalih menika disiplin ilmu pengetahuannya seni tari. Sarjanane seni tari. Lho, kene apa kok bedak? Jadi payu ana ing jagate pedalang. Kula mendeder pinten dalang. Mugi-mugi sedaya bagus. Mugi-mugi. Nah, kadang-kadang tengah dalan macam-macam pun menggok alih profesi bandengan. Wis terus lagi. Walah. Pramila kula nyuwun dumateng Rama Ibu ingkang tasih kersa putranipun menika benjang dados jalma ingkang utama, jalma ingkang pinilih, dados pimpinanipun jalma-jalma ingkang lidunipun. Karena dalang menika menawi wonten Rokan Wetan pepakem saking Ki Banyak Widi nyating sun andalan wayangku gambar paesan isining sukma purba sukma wasesa lan sukma jati. Dalang kuwi ana telu, dari dalang hak, dalang dharma sejati lan dalang purba wasesa. Dalang kak menika ingkang kagungan kajet. Arepe milih lakon sing kaya apa disiapno lakon sing kaya apa budal siap. Wah, kundara karo ruwatmu. Menika mantep carane dalang. Mau utawi wahyu Makutarama. Jebule saking niku dalange Mas, kula nyuwun nampan Sri Sedana mawon. Supados ekonomi kula saged pulih, taneman kula sawah kula menika lho sampun 3 warsa menika panenipun kirang. Mugi-mugi angsal sawahipun lakon ingkang kababar Ki Dalang saged nyembuh kekiranganipun ekonomi kula. Nah, hal seperti itu dalang selalu siap. Yang kuasa adalah dalang hak, orang yang angkat. Lalu yang kedua adalah cermo sejati atau dalang yang melakoni, yaitu pribadi seorang dalang di mana ono wayang orang ono dalang diarani wayang opo. Ono dalang orang ono wayange iya dalang opo. Jadi loro-lorone padha kanggone ya wayang, ya dalang, ya wayang. Berarti di sini mengko kawruh perdi panunggaling nuksma kaliyan suksma. Swara wayang dinuksmaaken dados swara dalang disukmaaken dados rupa wayang. Loro-lorone tunggal menika nyawiji. Pramila menika Adimas anak Mas Bowo saiki kudu belajar karakter, sinau karakter. Nek Brontasena iku karaktere apa?
Gatotkaca karaktere apa? Lah karena wayang satu kotak itu minimal 144 karakter. Bayangkan seorang dalang harus belajar menjadi karakter orang lain, ini menjadi persoalan. Sopo sing gelem dadi dalang? Soro kalau salah. Tapi itu tak bisa terhindari, tak bisa dihindari. Nah, apa yang sebenarnya nanti akan menjadikan dalang itu menjadi demikian hebat, demikian bermartabat dan sebagainya, sehingga wayang itu dilakukan oleh para dalang-dalang Pulo Tanah Jawa wiwit Kanjeng Sinuwun ing Mamenang Sri Aji Jayabaya, lajeng mandhapipun menika Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga minggah malih wonten menika menika jaman Prabu Airlangga. Sedaya menika raja ya dalang ning bumi. Jadi dalang menjadi kredibilitas bagi seorang penguasa. Nah, ini diharapkan menjadi salah satu bergengsi. Orang rugi dua anak di sekolahno dadi dalang. Tapi yo sing wong tuwa malih rada meper direwani ngurangi pangan, ngurangi turu. Yang untuk apa? Menjaga bahwa dalang itu orang dalang sekolah banyak sarjana, tapi sing oleh maju ini apa kok Ardi Purwantono, ini menjadi persoalan. Nah, orang kena di Mary ya itu cetakannya pengiran kaya ngono. Nah, barangkali bukan hanya ujug-ujug maro Mas Ardi moro-moro dipilih jadi juara umum pada waktu festival pedalangan tahun berapa? 99. Nah, prosesnya itu yang luar biasa. Wong cilikane nuwa kali ora jamak. Wayange Mas Subari lek goleki bingung seminggu, ya boleh gedurinan. Nah, seperti itu dalang itu. Nah, tetapi dengan adanya kemauan-kemauan yang tidak sama dengan anak-anak biasa, akhirnya menjadikan proses pembentukan karakter. Lalu karena dalang itu hanggal diulang, samune maling akeh. Jadi ada dalang itu kalau salah nggak salah berapa 4 atau 4, ada dalang kuno, dalang sastra, dalang sabet, apa dalang banyol. Jadi bagian daripada itu lah 4 itu kan menjadi beberapa karakter yang harus disinauni. Akhirnya seorang dalang adalah ahli retorika, ahli pidato, ahli politik, ahli sosial, ahli filosofi, dan harus mau suwe-suwe sing jenenge dalang dadi paran pitutuaning dalma. Mbah, anak kula sakit panas, Mbah, nyuwun dipun suwuk. Akhirnya dalam juga antropologinya mulai belajar sak ngomong-ngomongnya sawape iki duwe idu geni karena apa? Anjingnya Sukmo kelawan Luksmo. Sukmonya siapa? Dadnya pangeran. Jadi pangeran itu memilih orang dititipkan kepada seseorang yang bernama Dalang. Nah, mudah-mudahan pada peristiwa-peristiwa penting ini budi pekerti yang mestinya harus diajarkan di sekolah, dan sekolah ini tidak mampu lagi untuk memberi pelajaran sedemikian pengalaman antropologinya Dalang. Nanggap ngono kok wis apik ini. Atau nanggap Dalang masuk sekolah lalu anak-anak biar melihat, mengetahui itu sudah pasti. Nah, apresiasi untuk pagelaran wayang ini langka. Apa mana ini Jawa Timur beda dengan Jawa Tengah, menjadi pertunjukan berkelas dan bergengsi.
Karena anak-anak raja harus bertangan seniman. Seniman di sana digaji melebihi gajinya bupati. Jadi penghargaan terhadap kita beda lagi dengan antropologi orang-orang barat. Tahun 80 sudah ada 50 dalang dari Australia, Mike Brown sama Pak Peter, lalu dari Amerika Mas Paul, dari Perancis Mbak Elizabeth Endicott, dari Jerman Mas Paulsen, dari Inggris Mbak Laura, dan banyak lagi dalang-dalang. Ini membuktikan bahwa lakon wayang itu menjadi pelajaran dasar di perguruan tinggi dunia. Nah, sungguh mereka oleh sinau Ramayana karo Mahabharata itu menanan. Nah, kita sarana-sarana untuk itu kurang. Mungkin gubuk baca Mas Irul dan sebagainya itu ya di samping pelajaran-pelajaran pertanian tentang heroisme, mungkin juga di museum klinikannya Pak Eko ditambah bagaimana wayang itu bisa menjadi salah satu alat untuk membedah cakrawala bangsa ini. Nah, relief-relief candi itu sudah meninggalkan siratan-siratan beberapa contoh supaya peziarah-peziarahnya itu sudah mempunyai referensi budi pekerti bahwa oh ini namanya begini, Mahabharata begini dan sebagainya. Dan sehingga ketika itu muncul digemari oleh seluruh dunia, akhirnya UNESCO mengakui bahwa wayang kita ini benar-benar menjadi heritage culture-nya bangsa Indonesia. Masih banyak lagi, itu baru dalangnya. Nah, perangkat dalang itu adalah seorang pimpinan. Itu prasastinya, mohon diingatkan Pak Sur. Prasastinya itu ada prasasti abad 10, namanya Prasasti Himat, didukung dengan prasasti Dinoyoa. Pimpinan pertunjukan rakat mangarakat itu disebut Patawek. Nah, juru kawi, juru cerita, orang penyusun lakon dan merangkai adegan, dia membuat suatu derajat dinamika di dalam pelakonan sehingga Patawek tadi menjadi pimpinan pertunjukan itu. Juga sekaligus dalang itu sutradara, dalang itu penyusun gending, dalang itu membuat isian-isian disesuaikan dengan kahanan zaman. Zamannya politik ya otomatis ya, dimenang ngomong PDI, pantai, opo Garuda dan lain-lain. Ya itu luasnya di sana, seni itu luasnya di sana. Tapi Anom Suroto, Ki Haji Anom Suroto, mawas lalakoni jaman ingkang sampun kawuri, banyak dalam dipikat pancing, dipisah Silayo ono kidul kali, awake ono lor kali, melundung ditegur tidak bisa kumpul. Nek isih mambu lemah, silah kalau gembungnya isih lain, dalam ngadek ngono. Nah, siapakah dalam itu? Biar diarti nanti yang mendengar. Matur nuwun, Mas. Di sana ada Sekar Madaka tahun 1244. Lalu diikuti kembali oleh sarjana-sarjana barat, Krom dan Pesach dari India, Gasling
kue kolbeng Cina. Lalu dari asli Jawa itu adalah banyak sarjana yang mensitir bahwa wayang itu memang kebudayaan Jawa, yaitu adalah Aisu, Rasep, dan Krik. 3, berdasarkan syarat Centini, Sastro Nirudo, kemudian Suryo Amilhur digambarkan di kertas